Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Putri Siti Fatimah dengan NIM 010124011000 dari kelas PAI 4D. Nah, kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Tafsir Tarbiyah. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk sosial dalam perspektif tarbiyah. Semoga video kali ini mudah dipahami dan bermanfaat. Nah, teman-teman, konsep manusia dalam perspektif Al-Quran. Al-Quran menjelaskan manusia melalui beberapa istilah yang menunjukkan aspek kehidupan dan peran manusia sebagai makhluk Allah. Nah, saya akan menyebutkan yang pertama, Bani Adam, menunjukkan bahwa manusia adalah keturunan Nabi Adam sebagai nenek moyang manusia. Dua, Bashar, menggambarkan manusia sebagai makhluk biologis yang memiliki tubuh fisik. Istilah ini juga menegaskan bahwa Nabi Muhammad secara biologis sama seperti manusia lainnya. Tiga, Al-Insan, mengacu pada manusia sebagai makhluk psikologis dan spiritual yang memiliki akal, jiwa, dan kesadaran. Empat, An-Nas, menunjukkan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berkelompok dan saling berinteraksi. Yang kelima, ada Abdun atau hamba, yang menjelaskan posisi manusia sebagai hamba Allah yang wajib taat, patuh, dan tunduk kepadanya. Dan terakhir ada Khalifah, di mana Khalifah ini menggambarkan manusia sebagai pemimpin atau pengelola bumi yang diberi amanah oleh Allah untuk memanfaatkan akal dan ilmu secara bertanggung jawab. Untuk tafsirnya ada Quran Surat Al-Isra. Nah, teman-teman, dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26-28 itu Allah memerintahkan manusia untuk peduli terhadap sesama, terutama kepada keluarga dekat, orang miskin, dan musafir yang terlantar. Ayat 26 menjelaskan bahwa manusia harus membantu kerabat, fakir miskin, dan musafir dengan memberikan bantuan sesuai kebutuhannya, baik materi maupun perhatian. Selain itu, Allah melarang sikap boros atau tabzir, yaitu menggunakan harta secara berlebihan dan tidak tepat. Pada ayat 27, ditegaskan bahwa orang-orang yang boros adalah saudara setan. Maksudnya itu, perilaku boros memiliki sifat yang sama dengan setan, yaitu suka melakukan kerusakan dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini juga mengingatkan agar manusia berhati-hati dalam memilih pergaulan, karena teman dapat memengaruhi perilaku seseorang. Nah, ayat 28 mengajarkan agar seseorang tetap berkata lembut dan sopan ketika belum mampu membantu orang lain. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga akhlak dan hubungan sosial. Ayat 29 melarang manusia bersikap terlalu kikir maupun terlalu boros. Islam mengajarkan sikap sederhana, hemat, dan seimbang dalam menggunakan harta. Ayat 30 menerangkan bahwa Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki sesuai kehendaknya. Manusia harus tetap berusaha dengan baik, karena Allah Maha mengetahui dan Maha melihat keadaan setiap hambanya. Ayat 31 itu berisi larangan membunuh anak karena takut miskin. Allah menegaskan bahwa rezeki anak dan orang tua itu telah dijamin olehnya. Membunuh anak karena alasannya ekonomi merupakan dosa besar. Ayat 32 itu melarang manusia mendekati zina, karena zina itu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Islam juga melarang hal-hal yang dapat membawa seseorang kepada zina, seperti pergaulan bebas dan khalwat. Nah, ayat 33 itu melarang membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. Nah, Islam sangat menghargai hak hidup manusia
Dan hukuman seperti kisos itu hanya boleh dilakukan melalui hukum yang adil, bukan dengan main hakim sendiri. Nah, pada ayat 34 memerintahkan agar harta anak yatim dijaga dan dikelola dengan baik sampai mereka dewasa. Harta tersebut tidak boleh disalahgunakan dan harus diserahkan kembali kepada pemiliknya ketika dia sudah mampu mengelolanya. Nah, lalu ayat 35 itu memerintahkan manusia berlaku jujur dalam menakar dan menimbang. Kejujuran dalam berdagang sangat penting agar tidak merugikan orang lain. Lalu pada ayat 36 itu mengajarkan agar manusia tidak mengikuti atau menyebarkan sesuatu tanpa ilmu dan pengetahuan yang jelas. Pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ayat 37 melarang manusia bersikap sombong dan angkuh. Nah, manusia hanyalah makhluk yang lemah sehingga tidak pantas menyombongkan dirinya. Nah, yang ayat 38 itu menjelaskan bahwa seluruh perbuatan buruk yang disebutkan sebelumnya sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus kita jauhi. Dan yang terakhir ayat 39 menegaskan bahwa semua ajaran tersebut merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia hidup dengan benar dan tidak menyekutukannya. Nah, teman-teman, dalam Islam terdapat berbagai nilai pendidikan sosial yang mengajarkan manusia untuk menjauhi larangan Allah. Larangan tersebut meliputi syirik, durhaka kepada orang tua, tidak peduli kepada kerabat dan orang miskin, bersikap boros maupun kikir, berkata kasar, membunuh, berzina, menyalahgunakan harta anak yatim, tidak menepati janji, curang dalam takaran dan timbangan, mengikuti tanpa pendapat tanpa ilmu, serta bersikap sombong. Nah, pendidikan yang berhasil itu akan membentuk manusia yang berakhlak sehingga tercipta ketentraman dalam keluarga dan masyarakat. Nah, nilai-nilai tadi itu dapat ditanamkan antara lain melalui penyadaran, pembiasaan, dan penerapan hukum secara konsekuen. Nah, teman-teman, itu saja materi yang saya dapat jelaskan pada video kali ini. Semoga materi ini bermanfaat dan nambah pemahaman untuk kita semua, khususnya untuk saya sendiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.